Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar di mana saja berada, banyak orang beranggapan bahwa kualitas ibadah hanya ditentukan oleh syarat, rukun, dan kekhusyuan dalam pelaksanaannya. Misalnya, sholat yang berkualitas adalah yang didahului oleh wudu yang benar, suci pakaian dan tempatnya, serta khusyuk dalam melakukan setiap rukunnya. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rahasia agar ibadah dan doa-doanya cepat dikabulkan. Rasulullah SAW tidak mengajari Sa'ad tentang syarat, rukun, ataupun kekhusyuannya. Rasulullah SAW mengatakan, perbaikilah apa yang kamu makan, hai Sa'ad. Hadis rawahu Tabrani. Ada sindiran yang hendak disampaikan bagi Nabi Muhammad SAW lewat hadis di atas, yaitu bahwa kebanyakan manusia cenderung memperhatikan kulit luar, tapi lupa akan hal-hal yang lebih urgent dan fundamental. Setiap muslim pasti mengetahui bahwa sholat atau haji mesti dilakukan dengan pakaian yang suci. Pakaian yang kotor akan menyebabkan ibadah tersebut tidak sah, lihat ditolak. Namun betapa banyak di antara kaum muslim yang lupa dan lalai bahwa makanan yang diperoleh dari cara-cara yang kotor juga akan berujung pada ditolaknya ibadah dan munajat kita. Baginda Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, demi zat yang menguasai diriku, jika seseorang mengkonsumsi harta yang haram, maka tidak akan diterima amal ibadahnya selama 40 hari. Hadis rawahu Tabrani. Dalam hadis lain yang dinukil Ibnu Rajab Al-Hanbali, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang di dalam tubuhnya terdapat bagian yang tumbuh dari harta yang tidak halal, maka nerakalah tempat yang layak baginya. Disinilah terlihat dengan jelas korelasi antara kualitas ibadah dan sumber penghasilan. Bahkan karena ingin memastikan bahwa semua yang dikonsumsi berasal dari sumber yang halal, para nabi dan rasul menekuni suatu pekerjaan secara langsung untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Nabi Daud adalah seorang pandai besi dan penjahit. Nabi Zakaria sebagai seorang tukang kayu. Baginda Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang dan seterusnya. Demikian pula dengan para sahabat yang mulia. Mayoritas kaum muhajirin berprofesi sebagai pedagang. Sementara kaum Ansor mengandalkan hidupnya dari pertanian. Lebih dari itu, ketika seorang berkelimang harta haram dan ia menafkahi keluarganya dengan harta tersebut, sebenarnya ia tidak hanya menodai ibadahnya sendiri, tapi juga menodai ibadah dan masa depan anak istrinya. Seperti komentar Syekh Ahdiyah dalam Syarh Arba'in An-Nabawiyah, orang tua seperti itu secara sengaja membuat akidah, membuat ibadah dan doa anak-anaknya tertolak, sebab ia menjadikan tubuh mereka tumbuh dari harta yang haram. Kaum muslimin, para pendengar di mana saja berada, sedikit apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.